hari ini kita akan melakukan analisa kandungan lemak ya. Nah, untuk itu diambil sampel kurang lebih 1,5 gram ya, sampel kurang lebih 1,5 gram, dibungkus dengan kertas saring ya, kemudian kertas saringnya diikat gitu ya supaya tidak bocor. Nah, kalau ada misalnya di sini ada 4 kelompok gitu ya, maka 4 kelompok itu bisa dimasukkan menjadi satu gitu ya. Tentu saja perlu ditulis dulu ini ya, kelompok berapa gitu ya. Nah, selanjutnya sampel-sampel ini dimasukkan ke dalam labu soklet ya. Ini labu sokletnya ya, jadi kayak ada pegangannya ya. Nah, di dalam labu soklet ini ya bisa dimasukkan 3 sampai 4 sampel ya, jadi satu. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kan alkoholnya masih kurang ya, tambahkan lagi ya menggunakan alkohol 96%. Terus nah gitu ya, jadi alkohol ini nantinya akan melarutkan lemak yang ada di dalam sampel. Nah, ini alkoholnya turun gitu ya, turun sampai ke bawah. Nah, di sini dipanaskan. Nah, ketika dipanaskan maka alkohol ini akan menguap. Nah, waktu menguap ini di sini ada pendingin. Nah, ini ada pendingin sehingga alkoholnya tidak jadi menguap ke atas gitu ya, tetapi karena didinginkan maka dia akan menetes gitu ya, menetes sampai ke sampelnya ya. Maka di sini dia akan mengekstrak kandungan lemak yang ada di dalam sampel ya. Nah, proses ini akan berjalan terus gitu ya. Jadi menetes di sini, kemudian ngumpul, dia kemudian bisa mengikat lemak gitu ya. Nanti akan turun ya lewat ini dan turun ke bawah, di sini dipanaskan, kemudian dia akan menguap naik ke sini, di sini didinginkan, dia akan netes, begitu seterusnya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa proses itu sudah selesai? Nah, sudah selesainya adalah kalau di sini cairannya sudah tidak lagi berwarna. Nah, kalau masih berwarna seperti ini kan ada hijau-hijau ya, karena sampelnya mengandung klorofil gitu ya. Kalau sampelnya coklat ya di sini nanti akan berwarna coklat gitu ya. Nah, selesainya adalah kalau sudah tidak lagi berwarna ya. Nah, kalau sudah tidak berwarna maka sampel ini bisa kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam oven gitu ya, supaya kadar airnya itu menghilang gitu ya, sampelnya itu sudah beratnya stabil. Nah, berarti hilangnya gitu ya, hilangnya berat gitu ya, atau berkurangnya berat itu adalah kadar lemaknya ya, dari sampel yang utuh tadi itu dikurangi dengan sampel yang sudah hilang lemaknya, berarti itu adalah kandungan lemak dari bahan pakan ya, dibagi dengan beratnya sampel ya, kalikan 100%, maka kita sudah bisa mendapatkan berapa persen kandungan lemak dari suatu bahan pakan ya. Jadi tentunya kita harus punya catatan ya di masing-masing sampel gitu ya, ini beratnya berapa, yang itu berapa dan sebagainya. Nanti ketika udah selesai beratnya jadi berapa ya. Ya, jadi ini terlihat bahwa alkoholnya akan turun ke sini, kemudian melarutkan sampel ya, melarutkan lemaknya ya,
nanti akan terbawa ke atas seperti itu ya. Nah, turun lagi gitu ya, sehingga nanti lemaknya akan tertinggal di sini gitu ya, karena yang menguap di sini hanya alkoholnya gitu ya. Jadi seperti itu cara menghitung berapa kadar lemak dari suatu bahan pakan.